Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 14. Kartu berwarna hitam. Helios menatap serius suaminya dengan dahi yang berkerut. Ia begitu penasaran dengan apa yang akan pria itu katakan padanya. Apalagi pembahasan yang mulai dibuka tentang masalah pernikahan mereka yang belum lama digelar. "Tuan, kenapa malah bengong?" panggil Helios melihat suaminya melapun. "Ah, tidak, aku hanya lapar dan aku ingin makan," sanggah Zeus bergegas memakai bajunya dan berjalan ke arah sofa. Alih-alih lekas menikmati makanannya, Zeus justru menatap Helios lekat. "Jika aku berkata seperti itu dan Heli mengadu pada papa, bagaimana?" Ternyata apa yang pria itu katakan tadi hanya ada dalam ilusinya saja. Ia ingin sekali mengatakan hal itu pada Helios, barangkali saja wanita itu mau menceraikannya. Tetapi setelah dipikir-pikir, ia takut Helios akan mengadu pada ayahnya dan semuanya menjadi kacau. 1 minggu kemudian, Helios sudah diizinkan pulang ke rumah. Kondisi luka di tubuhnya pun sudah mulai sembuh. "Kartu ini untukmu dan kau bisa gunakan untuk segala kebutuhanmu, juga kebutuhan rumah. Jadi kau tidak perlu bekerja. Untuk passwordnya tanggal pernikahan kita," kata Zeus sambil menyodorkan kartu berwarna hitam. "Baik, Tuan," balas Helios sambil menerima kartu itu. Sementara Zeus pergi ke kamarnya, Helios langsung pergi ke dapur. Lehernya terasa kering dan ingin mengambil air minum. Baru saja menuang air di gelas dan menengguknya setengah, tiba-tiba ia teringat akan belanjaannya terakhir. Akhirnya ia bergegas memeriksa isi lemari pendingin dan mendapati sayur-sayuran dalam keadaan yang sudah tidak layak untuk dimasak. "Ya, sayang sekali," lirih Helios lesu. Meskipun demikian, ia tetap membersihkan lemari pendingin detik itu juga. "Aku harus pergi ke supermarket sekarang juga." Akhirnya Helios pergi ke kamarnya untuk mengambil tas dan dompetnya. Ia memasukkan kartu pemberian Zeus ke dalamnya dan bergegas berpamitan. "Saya mau ke supermarket untuk membeli bahan makanan, Tuan," ujar Helios setelah mengetuk pintu. "Ya," balas Zeus singkat. Tanpa pikir panjang, Helios langsung berlari menurun anak tangga. Ia tidak boleh berlama-lama di rumah dan terlambat memasak menu makan siang. "Heli, tunggu biar aku antar," teriak Zeus. Pria itu pergi mengganti baju di ruang ganti. Sekitar 3 menit kemudian, ia keluar dan memanggil Helios. Namun sayangnya, ia tak mendapat jawaban apapun. Ia pergi ke kamar wanita itu pun tetap tidak ada. Akhirnya, ia turun ke bawah dan memeriksa di setiap sudut ruangan. "Dasar pembantu bodoh, kau baru pulang dari rumah sakit dan langsung pergi ke supermarket. Aku suruh tunggu pun tidak mau dengar," gumam Zeus kesal. Pria itu mendesah pelan dan melangkah ke ruang kerja alih-alih ke kamarnya dan istirahat. Sedangkan di sisi lain, Helios sedang berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya menghentikan taksi. Wanita itu masuk dan duduk di kursi penumpang. "Supermarket terdekat ya, Pak?" kata Helios. "Baik, Nona," sahut supir taksi. Lalu supir taksi itu kembali mengemudikan mobilnya dengan kecepatan normal. Sekitar 15 menit atau 20 menit berlalu, taksi berhenti tepat di depan supermarket. "Sudah sampai, Nona," kata supir taksi itu. Sontak Helios langsung menatap ke arah samping. Ia melihat bahwa ia benar-benar sudah sampai di tempat tujuan. Lalu ia menatap ke arah argo yang terus berubah angkanya.
Kemudian ia merogoh tasnya dan meraih satu lembar uang kertas berwarna merah. Ia menyerahkannya pada supir taksi dan bergegas keluar. "Kembaliannya, Nona," kata supir taksi itu. Namun sayangnya Helios sudah melangkah cepat dan tidak mendengar. "Nona, kembaliannya!" teriaknya. "Buat Bapak saja," balas Helios sambil mengulas senyuman. Supir taksi itu tersenyum dan mengucapkan kata terima kasih. Kemudian pria itu melajukan mobilnya menjauh. Sedangkan Helios langsung menuju ATM untuk mengambil uang. Setelah itu, ia melangkah menuju supermarket untuk membeli bahan makanan. Helios meraih troli dan langsung memasukkan apa saja yang dibutuhkan. Lobak, paprika. Wanita itu meraih banyak sayur, telur, ayam, daging, buah, dan lainnya. Ia sengaja membeli sebanyak itu untuk stok selama 1 minggu. Maaf, saya tidak sengaja," kata Helios sambil menggugurkan tubuhnya beberapa kali. Ada 2 anak kecil yang bermain di sana, berlari sambil mendorong troli dan tidak sengaja menabrak Helios. Tidak beruntungnya, Helios justru menabrak seorang pria yang sedang meraih suatu barang. Sontak, pria itu terdorong dan semua barang yang terjejer rapi pun jatuh berantakan. "Tidak apa-apa," balas pria itu lekas berjongkok dan memunguti botol saus dan kecap di lantai. Melihat hal itu, Helios langsung ikut berjongkok dan membantu meletakkan kembali botol-botol itu pada tempatnya. Pada botol terakhir, pria itu memintanya dari Helios dan memasukkannya ke dalam troli. "Sekali lagi, maaf," kata Helios. "Iya, tidak apa-apa. Lagi pula, semua ini bukan salahmu," balas pria itu sambil menggerakkan kepalanya ke arah 2 anak yang masih berlarian. "Terima kasih. Kalau begitu, aku lanjut belanja dulu," pamit Helios yang kemudian diangguki oleh pria itu. Wanita itu melangkah maju sambil mengedarkan pandangan, mencari kira-kira apa yang belum ia beli. Ia terus bergerak menyusuri lorong. Sayur mayur sudah, ayam, telur, daging, dan rempah-rempah sudah. Buah juga sudah. Jadi yang belum apa ya? Helios menatap ke arah troli dan meneliti satu persatu barang yang ada di dalamnya. Sambil berpikir, Helios terus berjalan lurus ke depan hingga akhirnya menemukan deretan roti dan selai. Nah, ini dia yang belum, celetuk wanita itu. Helios mengulurkan tangannya bertepatan dengan seseorang. Sontak, 2 tangan itu mendarat di satu bungkus roti tawar. Ketika wanita itu menoleh, ia mendapati pria tadi yang tidak sengaja ia tabrak. "Kau lagi?" Pria itu terlihat sangat terkejut mendapati Helios di sana. "Silakan ambil lebih dulu," lanjutnya. "Terima kasih," balas Helios mengulas senyuman. "Sama-sama." Pria itu meraih satu bungkus roti tawar yang lain. "Kau mau selai juga tidak?" sambungnya menawarkan. "Iya," balas Helios mengangguk. Helios mengulurkan tangan hendak meraih botol selai, tetapi tidak sampai karena di sampingnya ada pria itu. Jika ingin meraihnya, ia harus berpindah tempat terlebih dahulu. "Kau mau rasa apa? Coklat, stroberi, kacang, nanas, atau..." "Coklat dan stroberi saja," sahut Helios. "Aku juga sama." Pria itu meraih 2 botol selai dan menyerahkannya pada Helios. Lalu ia mengambil lagi untuk dirinya sendiri. "Terima kasih," kata Helios. Kemudian ia hendak berbalik pergi ke arah kasir. "Tunggu," cegah pria itu. Sontak Helios menoleh ke belakang.
menatap pria itu sambil mengerutkan keningnya seolah menunggu pria itu untuk berbicara. Namun alih-alih mengatakan sesuatu, pria itu justru mendekat. Sambil mengelurkan tangan, pria itu berkata, "Aku Draka Rowan dan orang biasa memanggilku Aka. Kalau kau?" Helios menatap tangan Draka bingung. Haruskah ia membalas uluran tangan pria itu dan menyebutkan namanya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.